Assalamualaikum. Oke Gus, saya akan menjelaskan dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas ketatanegaraan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Nah, konsepsi hubungan internasional. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional memiliki makna sebagai salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara ketika suatu negara mengalami kekurangan tenaga ahli. Makna untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Berapa penting hubungan internasional bagi Indonesia? Bangsa Indonesia yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, bangsa Indonesia harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Faktor-faktor perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Tujuan hubungan internasional bagi bangsa Indonesia 1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. 2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme. 4. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 5. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. 6. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 7. Meningkatkan persaudaraan segara bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita 8 yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia 1. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB,
yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. 2. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, KAA, pada tahun 1955. 3. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, GNP, pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia. Ditunjuk menjadi ketua GNP. 4. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. 5. Indonesia menjadi pendiri ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. 6. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan sebagiannya. 7. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam, OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, APEC. 8. Penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. 1. Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. 2. Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. 3. Terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. 4. Terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode tahun 1974 sampai tahun 1975, tahun 1995 sampai tahun 1996, dan tahun 2007 sampai tahun 2009. 5. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode tahun 2007 sampai tahun 2010 melalui dukungan 165 suara anggota PBB. Peran Indonesia dalam ASEAN. 1. Membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. 2. Menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. 3. Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa di Filipina Selatan. 4. Selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi, KTT, atau pertemuan-pertemuan ASEAN. 5. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN, di antaranya KTT ASEAN pertama di Bali pada tanggal 24 Februari tahun 1976, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama di Jakarta pada tanggal 30 November tahun 1996, dan KTT ASEAN ke-9 di Bali tanggal 7 Oktober tahun 2003. 6. Gedung Sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina,
dan sengketa di Laut Cina Selatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaklumi. Saya Google Amit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.